Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dari kita menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, masih membahas tentang tanda mabni pada fi'il madhi. Sampai pembahasan fi'il madhi ya kemarin ya, baru masuk pembahasan fi'il. Baik. Al-fi'lu aqsamuhu alamatuhu i'rabuhu. Fi'il macam-macam ciri-ciri dan i'rabnya. Ibnu Syam mengatakan wa amal fi'lu fasalah satu aqsamin. Adapun fi'il maka ada 3 macam. Madin, yang pertama adalah fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'id ta'nitsi as-sakinah, dan dia diketahui ataupun dikenal dengan ciri-ciri adanya ta'nis sakinah. Nasara mengatakan lama ketika anhal haditha anil ismi, Ibnu Hisham anha menyelesaikan al haditha pembicaraan anil ismi tentang isim, wa bayyana al mu'raba minhu wal mabniya, dan beliau telah jelaskan pula mana isim yang mu'rab dan juga mana isim yang mabni. Dibaca al mu'raba karena maf'ul bih, kemudian al mabniya ataf ke al mu'raba. Syara'a fil kalami 'alal fi'li, maka beliau mulai pembicaraan tentang fi'il. Fadzakara, maka beliau sebutkan annahu salah satu aqsamin, bahwasanya fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama adalah madin, fi'il madhi, wa mudhari'un, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Ya, dibaca madin, ini dia marfu'. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Di sini berkedudukan sebagai badal dari kata salasah. Kemudian dibaca mudhari'un ini ataf ke madin, wa amrun dan amr. Amrun juga ataf ke kata madin. Maka ada 3 macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kalau Ibnu Syam mengatakan yang pertama adalah fi'il madhi. Di sini kedudukan kata madin dalam kalimat wa amal fi'lu fasalah satu aqsamin madin dan seterusnya. Kata madin di sini badalun min salasah. Dia merupakan badal dari kata salah satu. Dan di sini dia marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, dia marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah alal ya'il mahdzufati, yang dhammahnya ini sebenarnya terletak pada huruf ya, namun ya-nya di sini mahdzufah, dihapus. Iltiqa'is sakinain, gara-gara bertemu 2 sukun. Mana amin zuhuriha athiqalu, dan hal yang menghalangi dhammah ini untuk muncul, untuk zahir adalah athiqalu, ya beratnya pengucapan. Lihat nomor 1. Hadza i'rabul manqusi fi halatay raf'i wal jarri idza lam yudhaf wa lam tadkhul alaihi al. Ini adalah i'rab isim manqus dalam 2 keadaan, yaitu ketika dia rafa' dan ketika majrur, apabila tidak diidhofahkan dan juga apabila tidak kemasukan al. Li'anna ya'ahu tuhdhafu liltiqa'is sakinain, karena ya pada isim manqus, yaitu ya terakhir pada isim manqus tersebut, tuhdhafu dihapus, liltiqa'is sakinain karena bertemunya 2 sukun. 2 sukunnya apa saja? Yaitu ya il manqusi wa tanwini, ya pada isim manqus dan juga tanwin. Maka isim manqus apabila kita hilangkan alnya, kita hilangkan alif lamnya, maka ditanwin. Maka ketemu 2 sukun, yaitu ya sukun pada isim manqus atau ya lazimah pada isim manqus, kemudian sukun yang terdapat pada tanwin. Ingat, tanwin itu adalah nun sukun.
maka bertemu dua sukun, itu ya sukun pada ya lazimah dan juga sukun pada tanwin, maka bertemu dua sukun. Dan kaidah umum pada bertemu dua sukun antar huruf, maka apabila dia terletak pada satu kata, maka salah satu huruf dihilangkan, dan yang hilang itu adalah huruf illah. Nah, maka di sini ya-nya hilang, ya-nya dihapus, maka tersisalah tanwinnya, tersisalah tanwin. Maka menjadilah, pada contoh kita ini menjadilah madin. Amma fi halatin nasbi, adapun ketika isim manqus dalam keadaan mansub, fatadharu al-fathatu, maka fathahnya nampak. Nahwu contohnya adalah ra'aitu qadiyan, saya telah melihat qadiyan, seorang qadi. Fa in kana mudhafan aw muhallan bi al, qudirat alaihi ad-dhammatu wal kasratu li thiqali. Namun apabila isim manqusnya ini mudhafan, diidhafahkan, aw muhallan bi al, atau dia dihiasi alif lam atau mengandung alif lam, qudirat alaihi ad-dhammatu wal kasratu, maka harokat dhammah ketika dia marfu dan harokat kasrah ketika dia majrur, qudirat, dimuqaddarahkan, dilesapkan. Kenapa demikian? Lithiqali, karena beratnya pengucapan. Wa dhaharatil fathatu lil khiffati, dan adapun harokat fathah ketika dia mansub, maka ini bisa tetap nampak, bisa tetap kelihatan lil khiffati, karena dianggap ringan diucapkan oleh lidah orang Arab. Maka sebagaimana kita ketahui, isim manqus baik ada alif lamnya ataukah tidak, ketika dia marfu maka dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Harusnya kalau dhammahnya muncul, maka dhammahnya ini harusnya terletak pada huruf ya. Misalkan tadi kata ya, al-madhi, ya, al-madhi, maka aslinya al-madhiyu. Namun karena thiqal, beratnya pengucapan, maka di sini harokatnya dilesapkan, kemudian ya lazimahnya sukun. Kemudian ketika mansub, maka mansub dengan fathah dhahirah, ya, al-madhiyah misalkan. Kemudian ketika majrur, maka majrurnya dengan kasrah muqaddarah, al-madhi, aslinya al-madhi. Namun karena thiqal, beratnya pengucapan, maka harokat kasrah yang terletak pada ya lazimah ini dilesapkan, maka menjadi al-madhi. Begitu pula ketika tidak ada alif lamnya, maka menjadi madin ketika marfu, kemudian madhiyan ketika mansub, kembali lagi madin ketika majrur. Kembali ke atas. Wal fi'lul madhi, adapun fi'il madhi, kalimatun tadullu ala hadatsin wa zamanin qada. Dia merupakan sebuah kata yang menunjukkan atas peristiwa, wa zamanin inqada, dan waktu inqada yang telah lampau, waktu yang telah lewat. Maka menunjukkan kejadian dan juga keterangan waktu lampau. Au fi hukmi man qada, atau menunjukkan sesuatu yang dihukumi inqada, telah lampau atau telah lewat meskipun belum terjadi. Litayakunihi, karena faktor yakinnya hal tersebut pasti terjadi. Fal awalu, adapun untuk yang pertama, yaitu contoh untuk yang zamanin inqada, menunjukkan waktu yang telah lewat, fi'il madhi yang dia menunjukkan waktu yang telah lewat, adalah semisal dalam kalimat safarad dhaifu, tamu itu telah bersafar. Fasafara kalimatun tadullu ala hadatsin, maka dia merupakan sebuah kata yang menunjukkan atas hadas, peristiwa atau kejadian, yaitu kejadian as-safaru, safar, itu kejadian safar. Wa zamanin qada, dan juga menunjukkan atas waktu inqada yang telah lewat atau telah selesai, qabla nutqi, sebelum waktu pembicaraan, bihadihil kalimati,
pembicaraan kalimat tersebut atau informasi tersebut. Di footnote pensyarah mengatakan al-azminatu thalathatun, waktu itu ada 3. Yang pertama adalah al-halu, waktu sekarang. Wa huwa zamanul ladzi yahsulu fihi al-kalam, yaitu waktu yang terjadi padanya al-kalam, pembicaraan. Maka perbuatan terjadi dan dibicarakan, dan ketika pembicaraan kejadian sedang terjadi. Wal istiqbalu, kemudian istiqbal, waktu akan datang. Wa huwa az-zamanul ladzi yabda'u ba'dan tihail kalami mubasyaratan, itu waktu yang terjadinya mulai setelah intihail kalam, selesainya pembicaraan, mubasyaratan, secara langsung. Maka selesai ngomong, baru kegiatan ataupun kejadian dilakukan, menunjukkan keterangan waktu akan. Akan pergi, saya akan pergi, maka ngomong dulu, kemudian perginya setelah ngomong. Wal madhi huwa zamanul ladzi qabla bidayatil kalam, itu waktu yang terjadi sebelum mulainya pembicaraan. Misal saya mengatakan kemarin saya pergi, maka saya pergi telah terjadi dulu, kemudian baru saya bicarakan. Maka intinya di sini ada waktu sekarang, waktu akan datang, dan juga waktu lampau. Kembali ke atas. Wasani, adapun untuk contoh yang kedua, yaitu fi'il madhi yang dia menunjukkan hukum man qadha litayakuni. Jadi sebenarnya peristiwanya ini belum terjadi atau akan terjadi, namun menggunakan fi'il madhi gara-gara diyakini itu pasti akan terjadi. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ata amrullah, ata akan datang, amrullah, keputusan Allah. Maka di sini menggunakan fi'il madhi yaitu ata, meskipun ini sesuatunya atau kejadiannya belum terjadi, namun karena pasti kita yakini janji Allah dan keputusan Allah itu pasti terjadi, maka di sini menggunakan fi'il madhi, ata amrullah. Wa qad dzakara al-musannifu lil fi'il madhi alamatan tumayyizuhu 'anil mudhari'i wal amri. Dan penulis itu Ibnu Hisham menyebutkan untuk fi'il madhi ini dia punya alamatan, punya sebuah ciri-ciri tumayyizuhu yang bisa membedakan dia, yaitu mayyizu dari kata mayyaza yumayyizu, anil mudhari'i wal amri, dari fi'il mudhari dan amr. Satu ciri tersebut adalah dia bisa menerima ta'ud ta'nifi as-sakinatu. Mungkin ini yang lebih tepat dibaca as-sakinatu. Ya, ta'ud ta'nifi, taknya ini mudhaf, at-ta'nifi mudhaf ilaih, kemudian as-sakinatu dia na'at dari kata ta'. Jadi mungkin yang lebih tepat ini kita baca ta'ud ta'nifi as-sakinatu. Tak taknis yang bersukun. Jadi yang bersukun itu taknya, bukan taknisnya. Maka as-sakinah itu na'at dari kata ta', bukan na'at dari kata taknis. Mungkin itu yang lebih tepat. Kita baca ta'ud ta'nifi as-sakinatu. Wa makna hada, dan makna tak taknis sakinah adalah, dan makna hal ini adalah anna ayya fi'lin, sesungguhnya ayya fi'lin, ya fi'il apapun, yakbalu, yang dia bisa menerima ta'at ta'nifi as-sakinata, tak taknis sakinah, yang dibaca ta'at ta'nifi as-sakinata, kata ta'a ini maf'ul bih dari kata yakbalu, kemudian at-ta'nifi ini mudhaf ilaih dari kata ta'a, kemudian dibaca as-sakinata dia mansub sebagai na'at dari kata ta', yakbalu ta'at ta'nifi as-sakinata. Maka fi'il apapun yang bisa menerima tak taknis sakinah, bahwa fi'lun madhin qat'an, maka dia adalah fi'lun madhin, fi'il madhi qat'an, pasti. Maka dia pasti fi'il madhi. Nahu contohnya adalah kata jalasa. Maka jalasa ini bisa menerima tak taknis sakinah, semisal engkau katakan dalam kalimat jalasat hindun, ya, telah duduk hindun. Hindun telah duduk. Jadi bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindun. Ya, boleh ditanwin, boleh tidak.
Karena untuk nama perempuan, memang nama perempuan ini pada asalnya tidak boleh ditanwin, kecuali untuk nama-nama yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun. Maka ini bisa ditanwin. Contohnya Hindun. Nah, di sini ada 3 huruf dan tengahnya sukun, yaitu pada huruf nunnya. Maka boleh kita baca tanwin, Hindun atau Hindu. Waqaluhu, dan perkataan Ibnu Hisham, as-sakinah, taknis sakinah. Di sini ada ketentuan sakinah, taknis yang bersukun. Maksudnya adalah as-sakinatu asolatan. Ya, bersukun asolatan, memang pada asalnya. Nah, secara asalnya memang dia sukun. Maka la, tidaklah yadurru, nah, tidaklah masalah taharrukuha li'aridin. Nah, untuk mengharokatinya apabila li'aridin ada faktor tertentu. Jadi aslinya memang sukun, kemudian karena ada faktor tertentu, maka kemudian kita harokat enggak masalah. Tetap dihukumi ya taknis sakinah. Contohnya adalah kaltiko is-sakinain. Ya, ini kaltiko, bacanya kaltikoi. Kafnya adalah huruf jar, kemudian selanjutnya adalah iltiko. Jadi alif lamnya di situ bukan alif lam isim, bukan, tapi dia memang alif lam dari kata tersebut, kaltiko. Bukan katiko, tapi kaltiko is-sakinain. Ya, jadi bukan alif lam ciri-ciri isim, bukan, tapi memang ini bagian dari kata tersebut. Kaltiko is-sakinain ini contoh aridnya, contoh faktor tertentunya adalah misalkan bertemunya 2 sukun. Kaqaulihi ta'ala, semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalat imra'atul aziz. Istri dari Al-Aziz mengatakan. Maka di sini aslinya qalat, taknya taknis sakinah. Hanya saja karena bertemu 2 sukun, yaitu tak sukun pada taknis sakinah dan juga sukun yang terdapat pada hamzah wasal pada kata imro'ah, maka bertemu 2 sukun dan bertemu 2 sukunnya di beda kata, maka kaidah umumnya adalah sukun pada huruf yang pertama itu dibunyikan. Maka di sini bunyikan menjadi kasroh. Maka kasroh pada qalati itu adalah bukan kasroh asolatan, bukan kasroh asli, tapi dia kasroh darurat gara-gara bertemu 2 sukun. Wa kharaja bi qawlihi batasan, ya, adanya batasan yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dengan beliau katakan sakinah. Jadi taknisnya harus taknis sakinah, taknis yang bersukun. Maka kharaja, maka tidak termasuk dalam hal ini at-ta'u al-mutaharrikatu as-salatan. Taknis yang mutaharrikah as-salatan, yang memang pada aslinya berharokat. Maka taknis itu ada yang berbentuk tak maftuhah, ada taknis yang berbentuk tak marbutoh. Ya, ringkasnya kalau taknya tak marbutoh, maka ini taknis yang berlaku pada isim. Berlaku pada isim. Misalkan muslim menjadi muslimatun, maka taknya di situ taknis. Tapi bentuknya marbutoh, dan ini hanya pada isim. Ya, adapun taknis yang bentuknya maftuhah, terbentang ataupun mabsutoh, ya seperti kapal ataupun perahu, maka ini dia bisa melekat pada fiil, dan juga nanti ada yang melekat pada huruf. Kemudian juga taknis ini ada yang sakinah, ada yang mutaharrikah. Ada taknis yang sukun, ada taknis yang berharokat. Nah, kalau taknis yang melekat pada fiil madhi ini khusus taknis yang sakinah. Taknis yang sakinah, taknis yang bentuknya maftuhah, terbentang, kemudian dia sakinah bersukun. Maka tidak termasuk dalam hal ini taknis yang pada asalnya dia mutaharrikah, berharokat, taknis yang berharokat. Nah, kemudian dibahas fa in kanat harokatuha harokata i'rabin, apabila harokatnya itu adalah harokat i'rab, harokat yang ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukan kata tersebut, maka ikhtassat bil ismi, maka ini khusus berlaku pada isim.
atau hanya terdapat pada isim. Contohnya taknis, yaitu tak marbutoh yang terdapat pada kata qa'imatin wa fatimata. Seperti pada kata qa'imah. Maka kata qa'imah di sini ada taknis, itu bentuknya tak marbutoh. Dan dia pada asalnya berharokat. Dan harokatnya ini bisa berubah sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Artinya apa? Harokatnya adalah harokat i'rab. Maka bisa dibaca kata qa'imah, maka nanti bisa dibaca qa'imatun ketika marfu, qa'imatan ketika mansub, qa'imatin ketika majrur. Maka harokatnya itu adalah bisa berubah karena perubahan kedudukan, maka dia harokatnya harokat i'rab. Maka yang seperti ini itu hanya berlaku pada isim. Ta'nis yang seperti ini itu hanya berlaku pada isim. Wa Fatimata dan Fatimah. Wa in kanat harakatuha ghairu harakati i'rabin. Apabila harokat yang menempel pada taknis mutaharik tersebut adalah bukan harokat i'rab, artinya apa? Harokatnya nggak bisa berubah. Bukan harokat i'rabnya, artinya apa? Dia berharokat tapi tidak bisa berubah harokatnya. Fa'innaha takunu fil ismi. Nah, maka dia bisa berlaku pada isim atau melekat pada isim. Kama fi qaulika, maka sebagaimana perkataanmu, la haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka di sini pada kata haula, maka haula di sini dia mabni atas fathah, berkedudukan sebagai isim la. Kemudian yang jadi poin perhatian kita adalah pada kata quwata. Maka pada kata quwata di sini dia pun mabni atas fathah. Fi mahalin nasbin, berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Wala quwata, lanya di sini adalah nafiyah lil jins. Kemudian kata quwatanya di sini dia mabni atas fathah fi mahalin nasbin, berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Maka pada quwata di sini ada taknis, dan taknisnya mutaharrikah, berharokat, dan harokatnya di sini adalah harokat bina, bukan harokat i'rab. Sebagaimana dikatakan oleh pensarah, fa inna harokat ta'i, maka sesungguhnya harokat yang melekat pada huruf ta itu tak marbutoh pada kata quwata, harokat tu binain, dia merupakan harokat mabni. Karena kata quwata di sini dia mabni. Kenapa dia kita katakan harokat bina? Lihat footnote nomor 1, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Karena kata quwata di sini li'annahu ismula an-nafiyati lil jins. Karena kata quwata di sini berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Kama sayati insyaallahu fi babila, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah pada bab la. Nanti akan kita bahas la nafiyah lil jins. Kembali ke atas, wa takunu fil fi'li, dan juga bisa melekat atau berlaku pada fi'il. Contohnya adalah ta'nis mutaharrikah yang terdapat pada fi'il mudhari. Dalam kalimat hindun takumu. Hindun takumu, hindun takumu, berdiri. Maka pada kata takumu, taknya di situ adalah ta'nis tapi mutaharrikah. Maka dia bisa melekat pada fi'il mudhari. Dan taknya di sini bukan tak harokat i'rab, bukan. Jadi bukan tak harokat i'rab. Berbeda halnya dengan tak yang harokat adalah taknya di sini berharokat. Kalau harokatnya harokat i'rab adalah tadi berlaku hanya pada isim. Wa fil harfi, dan juga bisa melekat atau berlaku pada huruf. Contohnya adalah pada rubbata wa thummata. Ya, rubbata aslinya dari kata rubba, kemudian ditambahi taknis mutaharrikah jadi rubbata. Kemudian thummata aslinya dari kata thumma, kemudian ditambahi dengan taknis mutaharrikah. Rubbata thummata. Nah, contohnya dalam kalimat rubbata kalimatin, ya, betapa banyak kalimat fatahat baba syarrin, yang membuka pintu keburukan, thummata jalabat li sahibiha balaan, ya, kemudian mendatangkan bagi sahibiha, pelakunya, yaitu
Nah, pengucapnya atau orang yang yang ngomong hal seperti itu balaan mendatangkan bala musibah. Maka di sini pada kata rubbata, ya, rubbata di sini ada ta'anis sakinah. Dan ini boleh. Ya, sebagaimana kita ketahui, kata rubba ini merupakan harful jar, huruf jar, memiliki makna banyak ataupun sedikit, tergantung konteks kalimatnya. Nah, ketika isim majrur dari kata rubba, ini dia mu'annas, maka kata rubbanya ini boleh dilekati ta'anis sakinah. Maka di sini rubbata kalimatin. Boleh nggak kita pakai rubba? Boleh. Rubba kalimatin boleh. Jadi boleh ada tak ta'nisnya, boleh juga tidak. Nah, ini yang diberikan contoh adalah yang ada tak ta'nisnya karena sesuai dengan pembicaraan di sini. Ya, boleh kita bilang rubba kalimatin, boleh juga kita bilang rubbata kalimatin. Betapa banyak kalimat, ya kalimat di sini ya kalimah. Ya, ini bukan kalimat secara istilah, tapi kalimat secara lughah. Betapa banyak kalimat fatahat yang dia membuka babasyarin, pintu kejelekan. Kemudian thummata, karena di sini yang dibicarakan adalah sesuatu yang muannas yaitu kalimah, maka di sini kata thummanya pun menyesuaikan, ditambahi ta'anis mutaharrikah. Dan seandainya pun tidak ditambahi ta'anis mutaharrikah pun nggak masalah. Kita boleh bilang thumma jalabat li sahibiha balaan, boleh. Jadi ini boleh ada ta'anisnya, boleh tidak. Kemudian jalabat mendatangkan atau menyebabkan li sahibiha, bagi sahibnya, yaitu bagi pengucapnya, balaan musibah. Ya, maka ta'nis yang dia khusus melekat pada fi'il madhi itu adalah ta'nis sakinah. Intinya demikian. Kama yu'raful fi'lul madhi bita'il fa'ili al-mutaharrikati bidhammi lil mutakallimi awil fathi lil mukhatabi awil kasri lil mukhatabati. Sebagaimana pula fi'il madhi ini bisa yu'raf, bisa diketahui bita'il fa'ili dengan adanya tak fa'il yang melekat padanya, yang mana tak fa'ilnya ini al-mutaharrikati bidhammi, yang berharokat dhammah lil mutakallim, apabila untuk mutakallim itu untuk dhamir ana, awil fathi atau tak fa'ilnya ini berharokat fathah lil mukhatabi apabila digunakan untuk mukhatab yaitu dhamir anta, awil kasri atau tak fa'ilnya di sini boleh jadi berharokat kasrah lil mukhatabati kalau untuk mukhatabah yaitu untuk dhamir anti. Nahwu contohnya dalam kalimat a'taituka kitaban farih tabi, aku berikan kepadamu sebuah kitab yang engkau sukai, farih tabihi, yang engkau gembira dengannya. Terjemah kita kau sukai. Maka di sini pada a'taituka, a'taitu, maka di sini taknya adalah tak fa'il, dan di sini harokatnya dhammah karena menunjukkan mutakalim, itu dhamir ana, a'taitu. Kemudian pada farih tabih, farihta di sini ada tak fa'il dan berharokat fathah karena menunjukkan mukhatab yaitu dhamir anta. Kemudian contoh yang lain, antikum bil wajibi, engkau melaksanakan kewajiban, atau bolehlah kita terjemahkan engkau mengerjakan pekerjaan rumah. Pada kata kumti, ya kumti, maka di sini ada tak fa'il dan tak fa'ilnya berharokat kasroh karena di sini menunjukkan mukhatabah, itu dhamir anti. Maka di sini ta'nisnya harus ta'nis sakinah. Kemudian ciri yang lain yang ini tidak disebutkan oleh Ibnu Hisam adalah tak fa'il. Kemudian pembicaraan berikutnya adalah tentang tanda mabni pada fi'il madhi. Ibnu Hisam mengatakan wa bina'uhu 'alal fathi, dan tanda mabninya, itu tanda mabni pada fi'il madhi itu adalah mabni dengan fathah. Ka doroba, semisal pada kata doroba. Illa, kecuali ma'awawil jama'ati, apabila
fi'il madinya bersama dengan waw jamaah atau melekat pada fi'il madi tersebut waw jamaah. Maka kalau ada waw jamaahnya fayudhammu, maka tanda mabninya adalah dengan dhammah. Qadarabu contohnya adalah pada kata dorobu, maka dorobu di sini dia fi'il madi dan tanda mabninya dengan dhammah. Itu pada huruf ba-nya karena dia dilekati oleh waw jamaah. Wa dhamiri al-marfu'i al-mutaharriki fayusakkanu. Dan apabila dia dilekati dhamir marfu yang berharokat, maka dia dimabni dengan sukun. Fayusakkanu, maka dia disukun. Maksudnya adalah dimabni dengan tanda sukun. Kadorobtu, contohnya adalah pada kata dorobtu. Maka dorobtu ini fi'il madhi dan tanda mabninya dengan sukun. Itu ba-nya di sini kita lihat bersukun. Di sini dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa dan berharokat, yaitu pada taknya di situ, maka dia dhamir. Di sini rafa karena dia berkedudukan sebagai fa'il dari kata dorobtu, dia mutaharrik berharokat. Maka pembicaraan tentang tanda mabni pada fi'il madhi, maka yang paling gampang adalah caranya tinggal kita lihat lam fi'il pada fi'il madhi tersebut harokatnya apa. Kalau lam fi'ilnya harokatnya fathah, kita katakan dia mabni atas fathah. Kalau dhammah, kita katakan mabni atas dhammah. Kalau lam fi'ilnya sukun, kita katakan mabni atas sukun. Maka itu adalah cara yang mungkin lebih mudah dalam masalah ini. Selain juga nanti kita bisa lihat penjabaran dari pensyarah di sini berkaitan tentang pembahasan tanda mabni pada fi'il madhi. Maka ringkasnya, apabila pada asalnya hukum asal fi'il madhi adalah mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Kecuali kalau dia nyambung sama waw jama'. Kalau nyambung sama waw jama' maka dia mabni atas dhammah. Kemudian kecuali kalau dia nyambung sama dhamir marfu mutaharrik, maka dia mabni atas sukun. Pensyarah mengatakan hadhihi ahwalu bina'il fi'lil al-madhi. Maka ini adalah keadaan-keadaan mabninya fi'il madhi. Wahiyya salasatun, dan ada 3 keadaan. Al-ula yang pertama, an yakuna mabniyan alal fathi. Keadaan yang pertama adalah fi'il madhi tersebut mabni atas fathah. Wa hadha huwal aslu, dan ini adalah hukum asalnya. Sawa'un akana al-fathu dhahiran, baik fathahnya ini adalah fathah dhahirah, fathah yang nampak. Contohnya dalam kalimat takallama al-khatibu. Al-khatibu pencerama itu takallama berbicara. Maka takallama di sini dia fi'il madhi dan di sini mabninya atas fathah. Fathahnya nampak. Takallama. Am muqaddaran, ataukah mungkin fathahnya ini adalah fathah yang muqaddar, dilesapkan. Contohnya adalah pada kalimat da'al muslimu rabbahu. Muslim itu berdoa kepada Rabbnya. Maka pada kata da'a di sini adalah fi'lun madhin. Dia fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin, yang mabni atas fathah yang dilesapkan. Yang mana fathahnya ini harusnya terletak alal alifi, pada huruf alif. Pada kata da'a, pada kata da'a ini ada fa fi'ilnya dal, ain fi'ilnya ain, kemudian lam fi'ilnya alif. Maka apabila seandainya fathahnya ini mau dimunculkan, maka munculnya di atas huruf alif. Mana amin zuhurihi at-ta'adzuru. Dan hal yang atau faktor yang menghalangi nampaknya fathah tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Apa udzurnya? Ya karena di sini fiilnya diakhiri oleh alif, dan alif tidak boleh menerima harokat. Maka meskipun pada asalnya semua kata dalam bahasa Arab itu huruf terakhirnya itu muncul harokatnya, namun karena ada faktor penghalang ini, huruf terakhirnya alif, dan alif tidak boleh menerima harokat, maka harokatnya di sini terpaksa harus dilesapkan. Fa yubna al-fi'lu al-madhi alal fathi idza lam yattasil bihi syai'un kama muthila. Maka fi'il madhi dimabni atas fathah apabila dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kama muthila, sebagaimana muthila yang telah diberikan contoh. Awita salat bihi ta'u ta'nifi as-sakinatu, atau ketika dia bersambung dengan tak ta'nis sakinah.
maka dia pun mabni atas fathah. Contohnya dalam kalimat nasohat Fatimatu ukhtaha. Fatimah menasehati saudarinya. Maka nasohat di sini dia fi'il madhi bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Dan di sini dia tetap kita katakan mabni atas fathah. Yang kita lihat huruf haknya. Itu lam fi'ilnya pada kata nasohat. Au alif tathniyah au alif ta'niyati. At-tathniyati. Atau ketika dia bersambung dengan alif tasniyah, maka dia pun mabni atas fathah. Contohnya adalah asyahidani, kedua saksi itu, qala, mereka berdua mengatakan al-haqqa, kebenaran. Maka pada kata qala, maka dia fi'il madhi, melekat padanya alif itsnain atau alif tasniyah. Ya, qala, untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah dua orang. Dan di sini dia mabni atas fathah. Maka pada asalnya fi'il madhi itu mabni atas fathah apabila tidak bersambung dengan apapun. Nah, begitu pula ketika dia bersambung dengan tak ta'nis sakinah ataupun alif isnain atau alif tasniyah, maka tetap mabni atas fathah. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu mabni atas fathah dalam semua keadaannya. Mau nyambung dengan waw jama' atau tidak, nyambung dengan dhamir rafa' mutaharik atau tidak, fi'il madhi itu mabni atas fathah. Sebagian ulama menyikapi hal ini demikian. Jadi ada dua, kurang lebih ada dua kubu dalam masalah ini. Ada yang menyikapi pokoknya madhi ya mabni atas fathah, nggak peduli bagaimanapun dia keadaannya nyambung dengan sesuatu atau tidak. Sebagai ulama yang lain menyikapi ya nggak bisa seperti itu. Kita lihat di sini kalau nggak nyambung dengan apapun maka ya dia mabni atas fathah. Kemudian kalau nyambung dengan sesuatu ya kita lihat di situ harokat lam fiilnya apa, maka kita katakan dia mabni atas harokat tersebut. Tapi fatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih berkaitan tentang tanda mabni pada fi'il madhi di pertemuan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.